Yang berikut fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan siapa juru bicaranya? Nah, sini Ketua. Kami persilakan. Oh, Pak Dimyati Natakusuma, silakan. Hadirin hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, terkait dengan transformasi organisasi. Isunya adalah terkait reformasi Polri. Memimpin Polri berarti memegang komando lebih dari 470.000 personel dengan anggaran 105 triliun. Polisi ini bukan manusia biasa, ini polisi yang dipersenjatai dan bisa melakukan hal-hal lain. Tentunya membutuhkan visi yang jauh ke depan. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah adalah visi tentang reformasi kepolisian. Dalam hal reformasi kepolisian ini ada isu soliditas internal. Ini sudah ramai, Pak, yang banyak disebutkan berbagai pihak. Sepertinya isu ini juga disampaikan salah satu senior di kepolisian. Salah satu penyidik yang dikenal publik mengungkap bahwa banyak faksi di Polri yang syarat kepentingan dan saling menyandera, sehingga pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya. Hal ini juga sejalan dengan analisis yang disampaikan oleh salah seorang peneliti Lokataru, menyatakan bahwa Polri rawan terseret gejolak politik elit. Artinya ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya, jika ada oknum yang nakal, maka masing-masing personil akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Saya tahu nih Pak Sigit ini paksinya Pak Jokowi, jadi betul-betul sejalan dengan visi misi Presiden. Jadi netral betul ini untuk bangsa dan negara. Bagaimana pendapat Jenderal mengenai upaya reformasi di Polri yang selama ini terjadi? Apakah sudah sesuai harapan? Sejauh manakah reformasi yang telah dilakukan dan ke arah manakah reformasi tersebut akan dilanjutkan oleh Jenderal? Adakah strategi khusus dalam kepemimpinan Jenderal untuk menuntaskan reformasi Polri tersebut? Kami ingin tahu bagaimana visi misi Kapolri terpilih ke depan tentang reformasi Polri ini. Yang kedua, operasional transformasi operasional yang disampaikan oleh Jenderal tadi, yaitu terkait isu profesionalisme dan humanisme dalam menjalankan tugas. Kalau saya lihat Pak Sigit pasti senang lah orang, karena ini polisi sudah akrab dan humanis beliau, ya. Tidak seram gitu seperti polisi-polisi lainnya, seram kalau di negara lain tuh. Tahun kemarin Kontras menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extrajudicial killing di kilometer 50 pada bulan Desember 2020, bulan yang lalu. Terus terang, kami sebagai salah satu anggota Komisi 3 yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang? Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Saya kira ke depan pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, negara kita adalah negara hukum, rule of law, Rechtsstaat. Dalam rule of law, prinsip-prinsip yang harus digunakan adalah supreme of law, equality before the law, due process of law. Oleh sebab itu, mohon penjelasan dari Jenderal
adakah desain yang akan Jenderal laksanakan untuk membuat pendekatan yang lebih profesional dan humanis? Adakah pola khusus yang akan diterapkan agar tidak lagi terjadi pendekatan yang represif? Tolong dijelaskan kepada kami bagaimana desain ini ke depan. Baik, cukup waktunya habis Pak Dimyati. Closingnya Masuk ke dong. closing. Closing ya. Closingnya di dapil saya Pak Listio Sigit sudah tahu. Tolong lebih dikembangkan lagi Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saudara calon untuk menjawab. Dari Pak Dimyati terkait dengan masalah bagaimana menjaga soliditas internal terkait dengan adanya isu-isu, kemudian bagaimana menjaga agar ke depan Polri bisa menjadi humanis, kemudian bagaimana ada catatan tadi terkait dengan masalah kejadian di kilometer 50. Dan ini juga dihadapkan dengan penanganan terkait dengan masalah protokol kesehatan. Jadi untuk soliditas internal Pak, tentunya kami akan terus jaga, khususnya ini yang biasa terjadi adalah manakala terkait dengan masalah posisi-posisi jabatan. Tentunya hal ini akan kita atur secara proporsional, jadi senior juga tetap memiliki ruang, junior yang berprestasi juga kita berikan kesempatan. Jadi tentunya semuanya kita uji dan kita lihat dari kompetensi, itu menjadi faktor utama. Jadi namun proporsional itu akan kita lakukan, sehingga dengan demikian kita harapkan kita tidak sibuk lagi dengan memikirkan hal-hal yang seperti itu, karena sudah ada parameternya, kemudian ada penilaiannya, ada standarnya, ada asesmennya, sehingga nanti akan diatur di situ. Tentunya terhadap prestasi-prestasi di wilayah yang mereka dinas di bidang pembinaan, sementara yang lain di operasional, semuanya sudah ada parameternya, sudah ada poinnya, sehingga proporsional antara anggota yang akan mendapatkan kesempatan untuk sekolah di operasional dan di bidang pembinaan akan kita atur. Jadi itu semua juga untuk supaya mengakomodir bahwa anggota cukup berpikir bagaimana dia bekerja yang baik. Jangan berpikir sekali-kali, apalagi saya sering sampaikan, tidak ada lagi anggota pusing-pusing mikirin apa yang harus saya kasih ke pimpinan. Saya minta di masa saya, janganlah berpikir seperti itu. Bagaimana yang penting kalian bekerja, mengabdi buat masyarakat, di situ nilainya. Dan disitulah rekan-rekan bisa kemudian berlomba untuk mencari prestasi yang terbaik. Kemudian terkait dengan bagaimana konsep Polri, tentunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, maka stabilitas Kamtibmas itu menjadi salah satu faktor kunci. Dalam situasi seperti saat ini, bagaimana kemudian Polri hadir, bisa memberikan penguatan terhadap pertumbuhan-pertumbuhan, baik yang model UMKM, seperti tadi kami sampaikan, jangan sampai kegiatan polisi mengganggu kreativitas. Jadi bagaimana kita kemudian mengedukasi perkembangan-perkembangan baik di UMKM, terus kemudian kemungkinan adanya sektor investasi yang masuk, bagaimana kita bisa memberikan rasa aman sehingga investor baik di dalam negeri ataupun di luar negeri itu betul-betul nyaman, dan kemudian mereka bisa membangun suatu iklim investasi yang kemudian menyerap tenaga kerja, dan tentunya dari sini pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Jadi wajib bagi Polri hukumnya untuk bisa memberikan rasa aman, menjaga dan mengawal iklim pelaku usaha, baik dari mulai yang terkecil sampai yang besar, dalam rangka untuk segera mengembalikan pertumbuhan ekonomi di dalam situasi pandemik yang sedang berjalan nih. Karena inilah kesempatan kita untuk rebound, bisa lebih baik daripada negara lain, dan kuncinya adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas, memberikan kenyamanan kepada masyarakat,
untuk bisa berusaha dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terkait dengan masalah kejadian extrajudicial killing yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas. Tentunya kita akan ikuti, namun harus dibedakan bahwa protokol kesehatan itu harus tetap kita tegakkan. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Bagaimana supaya masyarakat tetap bisa kita jaga. Kita lihat sampai hari ini angkanya sudah di atas 14.000 barangkali 13.400. Kalau Baik, kita cukup, tidak tegak. saudara calon, waktunya sudah habis. Jadi begitu Pak, protokol kesehatan harus tetap kita proses. Untuk masalah kilometer 50 kita ikuti rekomendasi Komnas. Terima kasih Pak.